Tentang sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi, berdiri pada tahun 2006. Ya, tepatnya izin operasional itu tanggal 19 April tahun 2006. Sejak saat itu operasional sekolah kita sudah mulai. Kemudian untuk pembelajarannya mulai sekitar bulan Juli tahun 2006. Kemudian tahun 2021 ini akan genap 15 tahun SMA Assisi. Bahwa sekolah ini adalah dikelola oleh para suster dan berada di bawah yayasan namanya Yayasan Eliva Mitra Setia. Tentang spiritnya atau semangat dasar dari sekolah ini berdasarkan pelindung sekolah kita. Kalau dalam sekolah Katolik itu biasanya itu ada santa, ada santo. Nah, itu adalah dalam tradisi gereja Katolik itu adalah orang suci yang diakui oleh gereja. Oleh karena itu kita orang sucinya yang melindungi sekolah ini adalah Santo Fransiskus Assisi. Di dunia dikenal sebagai tokoh ekologi atau yang peduli terhadap lingkungan. Karena dalam hidupnya Santo Fransiskus Assisi ini dekat sekali dengan alam ciptaan. Bagi dia alam ciptaan adalah sebagai saudaranya. Begitu. Oleh karena itu ya mungkin bagi sebagian orang kok aneh ya seperti itu. Tapi itu adalah spirit dasarnya beliau itu. Dia sebut misalnya matahari sebagai saudaranya, bulan sebagai saudarinya, bahkan maut kematian pun dianggap sebagai saudaranya dia. Sehingga memang seluruh yang namanya gerak kita di sini, visi misi sekolah, program-program tujuan sekolah itu terinspirasi dari tokoh ini. Ya. Macam kita punya kan untuk visi itu kan, tapi misinya saya tidak saya tidak hafal semuanya, tapi kurang lebih visinya lah. Terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, cerdas, terampil, kemudian handal dalam persaingan teknologi pendidikan, dan dalam bermoral Kristiani dan dalam persaudaraan sejati. Jadi ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah mengikuti arah pendidikan nasional, bahwa sekolah ini memang bertujuan untuk menciptakan outputnya adalah memiliki kualitas sebagai seorang pribadi, ya. Kemudian berdasarkan nilai Kristiani karena ini adalah sekolah Katolik. Dengan nilai Kristiani, kemudian persaudaraan sejati. Nah, persaudaraan ini adalah ciri khas dari Santo Fransiskus Assisi. Gitu. Sehingga kami di sini berangkat dari visi itu akhirnya masuk ke misi kita. Misi kita itu pro terhadap mereka yang kurang mampu. Kemudian juga termasuk mungkin memang banyak prestasi kita sampai internasional, tetapi masih banyak juga di sini yang perlu kita bimbing mereka, khususnya mereka, mohon maaf, mereka yang dalam proses pembelajaran selama mereka di SMP kurang. Oleh karena itu kita mengadakan yang disebut dengan program matrikulasi di sini untuk penyertaan kemampuan. Nah, itu adalah salah satu program tahunan kita yang benar-benar kita lakukan supaya betul-betul option terhadap mereka yang kurang, bukan hanya segi ekonomi, tetapi kurang dalam knowledge juga, pengalaman dan seterusnya kita setarakan. Nah, itu adalah program utama kita. Itu salah satu untuk mewujudkan visi kita, yaitu untuk membantu mereka baik itu secara ekonomi maupun secara hal yang berkaitan dengan kemampuan dan seterusnya. Nah, gerak dari SMA ini adalah bagaimana ketika mereka anak-anak gabung di sini, betul-betul mereka merasa bahwa mereka merasa aman dan mereka merasa terlindungi dan mereka mengeksplorasikan kemampuannya secara bebas. Sehingga kalaupun saat ini kita mengalami pandemi pun anak-anak itu tetap semangat untuk mengikuti berbagai aktivitas yang walaupun sangat terbatas, termasuk mengikuti berbagai perlombaan. Ya, karena kami merasa bahwa jangan pernah menyerah dengan apapun, gitu ya. Filosofi kepemimpinan saya itu harmoni antara ketegasan dan kelembutan. Itu filosofi saya. Sehingga dalam setiap kesempatan ketika dalam menghadapi siapapun, saya selalu mengedepankan hal itu. Ada sisi ketegasan tetapi ada kelembutan. Dan hal itu yang menginspirasi saya untuk mendekati atau mau follow up Bapak Ibu guru untuk berani untuk menjadi pendamping. Karena pertama begini,
ini bukan soal siswa. Siswa boleh pintar, siswa boleh cakap segala macam, tetapi ketika tidak memiliki semangat dan antusias dari Bapak Ibu guru untuk mendampingi, menurut saya ya nothing gitu. Dan saya sangat percaya bahwa suksesnya sebuah sekolah itu adalah sinergi yang bagus antara kepala sekolah dengan timnya. Tim. Saya percaya itu, karena manajemen merupakan nomor satu bagi saya. Ketika manajemen jelek, ya sebentar lagi, kalaupun inputnya bagus, tetapi sebentar lagi akan mungkin akan ambruk, tidak membicarakan apa-apa. Oleh karena itu, pertama yang saya lakukan itu adalah soal bagaimana relasi yang betul-betul sebagai sahabat, sebagai saudara itu dalam membimbing atau memotivasi Bapak Ibu guru ini untuk berkreasi, untuk bisa melakukan ini, melakukan itu. Ya walaupun saya harus tarik ulur begitu ya. Jadi itu menurut saya hal yang sangat konkret yang saya bisa lakukan. Boleh kita punya banyak program, pasti kalau ditanya begitu, oh saya punya program begini-begini, tapi hal yang sangat dasar menurut saya adalah soal relasi. Bagaimana motivasi Bapak Ibu guru untuk bangkit. Hampir setiap hari saya pasti panggil di sini Bapak Ibu guru gitu. Jadi maksudnya gimana ini, gimana itu, strateginya ke depan bagaimana. Kalau misalnya gagal gitu ya, nggak apa-apa, ayo kita maju lagi gitu. Jadi karena bagi saya justru di situ letaknya kalau kita belajar. Kalau kita tidak memulai, bagaimana mungkin kita akan menghasilkan sesuatu, kan begitu kan. Jadi makanya saya selalu pertama adalah ke rekan kerja, itu yang pertama dulu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memotivasi siswa. Yang saya rasakan sekali pada masa pandemi ini luar biasa. Saya kadang-kadang sampai malam di sini. Hanya untuk ini aja, ladeni aja anak-anak gitu kan. Misalnya mereka video call. Kalau di rumah kan jadi nanti banyak halangan ya gitu. Jadi ada video call kelompok ini, kelompok itu, mau video call untuk membicarakan mengenai ide, membicarakan mengenai ini. Hari ini aja ada 2 kelompok tadi, mereka membuat film pendek, mereka membuat kerajinan, jadi video call bersama pendampingnya gitu ya. Jadi kira-kira dari Pak Kris ada ide kah gitu, untuk ide saya begini, temanya apa kayak gitu. Jadi betul-betul memang kehadiran kita dalam diri anak, khususnya anak di sini ya, saya rasakan bahwa kita sebetulnya tidak harus pintar. Tetapi bagaimana kita menciptakan rasa aman, aura positif, untuk kreatif, untuk selalu mengembangkan diri. Jadi saya lihat lebih ke situ. Jadi lebih ke suasana yang positif, suasana yang membuat mereka terbangkitkan gitu, motivasi mereka untuk maju gitu. Dan kemarin baru kita ikut lomba poster tingkat nasional diadakan oleh UGM, Fakultas Kedokteran, dan puji Tuhan bahwa kita masuk 5 besar. Dan kemarin mereka presentasi secara live dengan jurinya, dan sampai mereka bilang sama saya, aduh Pak, kecewa kita Pak, kenapa? Kami cuma harapan 1, cuma harapan 1. Saya bilang gak apa-apa, kalian sudah hebat. Jadi mereka tidak Pak, kami mengharapkan ya minimal lah kami 3 besar begini-gini. Gak apa-apa, itu sudah hebat loh. Ratusan peserta seluruh Indonesia. Dan juara harapan 1 itu sudah luar biasa gitu. Cuman ya namanya anak-anak kan. Tetapi ya kita hadir di situ untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa itu hanya bagian dari hidup kita. Yang terpenting adalah semangat juangnya, tidak boleh pantang tidak boleh menyerah dengan situasi itu, dan selalu untuk melihat peluang-peluang apa gitu ke depan sehingga mereka bisa berkembang. Jadi bagi saya adalah menciptakan aura atau hal yang positif di tengah situasi apapun dalam dunia kerja itu sangat penting. Dan ya pasti itu mendengarkan mereka, terus ya kita berdiskusi lebih ke fleksibel ya, fleksibel gitu kita, dan kita harus memberikan waktu juga. Kadang-kadang memang kita mempunyai program banyak, tetapi soft needs seperti itu kita tidak perhatikan gitu kan. Itu kan kadang ya tidak bekerja apa-apa gitu. Dan saya melihat bahwa justru pendekatan semacam itu yang membuat mereka semangat.
Terus juga ada puisi juga. Jadi memang saya bilang ya ribuan orang yang masuk kan, dan gitu. Dia bilang tuh Pak, saya 100 besar pun tidak gitu kan. Saya memang udah bimbing gitu kan. Saya nggak apa-apa. Artinya bahwa kamu sudah mulai cari lagi banyak referensi ke depan, lalu gini ya besar gitu. Jadi langsung semangat. Jadi dia malah semangat sekali gitu dengan begitu kan. Jadi, nah karena apapun namanya relasi yang bagus, harmonis, positif dan aman itu adalah kunci. Kalau orang dia memiliki kemampuan yang bagus sekalipun, tapi dia tidak merasa nyaman dengan relasi yang bagus, saya yakin dia tidak akan berkembang dengan baik. Kalau untuk hubungan eksternal sendiri bagaimana Pak? Dengan mitra, dengan apa dan segala macam? Kalau di sini hubungan dengan mitra kita itu kan ada Bapak Humas, ada Bapak Humas. Itu yang beda kita mungkin dari unit yang lainnya. Ada Bapak Humas. Kita mengadakan kerjasama yang pertama adalah secara resmi agreement dengan mereka, ada MOU dengan mereka. Mungkin saya sudah kirim ke Bapaknya dengan listnya itu. Dan memang sampai saat ini kami mau sampaikan bahwa banyak sekali yang mau kerjasama dengan kita. Cuma kadang-kadang kewalahan kita. Bapak Humas kita pun kadang-kadang kewalahan untuk menangani itu, khususnya MOU. Karena mungkin mereka merasa percaya dengan SMA kita, jadi ya itu di satu sisi bahwa kita melihat bahwa hal itu secara positif. Baru-baru ini kan kita mengadakan expo pendidikan secara virtual, dan target kita cuma waktu itu kalau nggak salah 18 dengan Bapak Humas ini kan untuk mengadakan expo pendidikan 18 universitas. Nah target kita karena apa? Nanti kan mereka kan masuk ke dalam kelas, Zoom kelas. Bayangin aja 18 itu dalam 1 minggu itu nggak akan habis itu kan. Sementara durasi waktu 1,5 jam masing-masing universitas. Makanya kita batasi 15 sampai 18. Ternyata yang datang tuh puluhan, jadi kita kewalahan sampai kita tolak untuk apa namanya itu kuota sudah penuh segala macam. Akhirnya yang mentok-mentoknya 22 universitas yang baik dalam maupun luar negeri. Pada prinsipnya kami pertama adalah agreement, MOU itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun pastilah komunikasi yang baik dengan mereka. Kemudian ada semacam hak dan kewajiban masing-masing yang perlu dipenuhi. Dan itu yang kami lihat, karena kan ketika kita berhadapan institusi itu kan sudah bicara beda ya. Tapi tetap kami mengutamakan yang namanya hubungan dialogis dengan mereka. Misalnya ada hal yang tidak sesuai, kami katakan bahwa kami nggak cocok dengan itu. Dan saya begitu, Pak. Jadi begini, saya orangnya bukan begini. Oh ya, gini-gini, nggak bisa saya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, saya katakan tidak sesuai seperti itu. Bagaimana ke depan?